Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktek pembelajaran kali ini saya menyampaikan dengan menggunakan peta konsep. Ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami dengan materi yang kita sampaikan. Baik, kita saksikan video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa selesai. Selanjutnya kita ambil absen dulu ya, kehadiran. Si A hadir, Alifah hadir, Hilmi hadir. Baik, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang teori dan praktek keterampilan menjelaskan pelajaran. Di sini sudah Bapak siapkan peta konsep dari materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah pengertian. Jadi apa yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan? Yaitu menyajikan ya. Keterampilan menjelaskan adalah yaitu menyajikan informasi secara lisan ya. Yang telah terorganisasi dan tersusun secara sistematis untuk mengetahui ya hubungan sebab akibat ya, hubungan yang satu dengan yang lainnya ya, atau definisi contoh yang akan diberikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menjelaskan, keterampilan menjelaskan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, jadi ada beberapa tujuan dalam menjelaskan pelajaran, yaitu yang pertama supaya peserta didik memahami ya, memahami tentang materi yang dijelaskan atau disajikan, atau materi yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu peserta didik dapat memahaminya itu ya anak-anak. Nah, yang kedua membimbing ya, membimbing peserta didik ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, entah itu yang ada dalam buku pedoman atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari materi yang disampaikan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan ya. Peserta didik itu dalam proses pembelajaran itu harus diajak berpikir secara sistematis. Harus ada keterlibatan dalam penyampaian materi. Selanjutnya feedbacknya dalam seorang guru ya, pendidik itu setelah menyampaikan materinya diharapkan ada feedback atau pertanyaan dari siswanya yang menunjukkan bahwasannya siswa itu sudah memahami ya, memahami daripada materi yang disampaikan oleh gurunya tersebut gitu. Terus kesempatan ya, jadi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk bisa berpikir, menalar ya daripada materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, selain itu dalam keterampilan menjelaskan juga ada beberapa komponen yang harus disiapkan oleh seorang pendidik sebelum menyampaikan materinya. Yang pertama, harus memiliki keterampilan merencanakan ya, merencanakan pelajaran yang akan disampaikan, terutama dari segi isi
atau materi yang akan kita sampaikan. Itu harus dikonsep dulu ya, harus dipersiapkan dulu. Nah, jadi karena sukses tidaknya daripada proses pembelajaran itu tergantung dari gurunya, itu ya anak-anak ya, tergantung dari gurunya. Jadi seorang guru itu juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, seorang guru juga harus mempersiapkan ya, harus mengetahui daripada karakteristik peserta didiknya. Apakah peserta didiknya itu laki-laki ya, dari jenis kelaminnya perempuan, itu apa kebanyakan perempuan, kebanyakan laki-laki. Nah, kita harus tahu juga usia peserta didik kita ya, tidak sama nanti dengan yang anak SD, SMP, SMA, itu tingkatannya berbeda. Kalau yang masih SD bisa kita belai-belai ya kepalanya. Kalau SMA itu nanti bisa jadi problem itu. Nah, makanya kita harus tahu ya. Terus latar belakangnya peserta didik kita itu ya, dari latar belakang baik itu keluarganya, kita harus mengetahui supaya tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, komponen yang kedua adalah keterampilan menyajikan penjelasan ya. Jadi harus punya keterampilan menyajikan penjelasannya itu. Nah, tadi merencanakan, sekarang menyajikan. Yang pertama harus ada kejelasan ya, harus ada kejelasan dengan materi yang kita sampaikan kepada siswa itu ya, anak-anak ya. Kalau nggak jelas ngalor ngidul itu ibaratnya. Nah, jadi tidak terfokus dengan materi yang disampaikan. Nah, pokok kita itu harus ada kejelasan. Yang kedua, menggunakan contoh dan ilustrasi itu dalam menyajikan itu. Komponen-komponen yang harus kita persiapkan sebagai seorang guru harus ada contoh dan ilustrasi. Terus memberikan penekanan dari materi yang kita sampaikan. Yang di sini yang dimaksud penekanan itu ya, kita materi apa ya, pokok pembahasan apa yang harus targetnya itu diterima oleh seorang peserta didik itu. Jadi pembahasannya terfokus gitu ya, ada penekanan. Nah, yang terakhir dalam yang namanya proses pembelajaran itu harus ada respon dari peserta didik atau balikan ya. Nah, jadi respon yang timbul dari peserta didik itu menunjukkan sukses, berhasil tidaknya ya proses pembelajaran yang disampaikan pada saat itu. Sekian, terima kasih.